sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih dikasih kesehatan lagi. Allahu Akbar. Pasti dari tadi pagi nih keringet dingin terus keluar, ngucur terus. Karena apa ya, tadi malam itu gak bisa tidur sama sekali loh guys. Aku dari jam 1 sengaja aku taruh HP. Aku sengaja untuk gak tidur. Bukan sengaja untuk gak tidur, sengaja gak pegang HP. Maksudnya biar cepet tidur. Tapi ternyata aduh, di luar dugaan ya. Subhanallah, harus ada yang diselesaikan. Dan sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai. Dan ya akhirnya begini. Akhirnya Mas T yang jadi apa? Jadi korbannya. Jadi korbannya adalah korban fisiknya. Fisiknya berkorban karena harus ada yang dikorbankan, keadaan, waktu, sama waktunya tidur ya kita melek gitu kan. Dan sampai sekarang pun ini nggak ada tidur sama sekali. Tadi selesai pagi itu, ini baru selesai di sini jam 10:30 dan saya udah nggak gubris lagi WhatsApp atau apa. Yang penting pikir saya kan tadi saya pengen tidur, tapi ya cuman menjem doang, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya saya bawa mandi terus syuting. Selesai duha tadi. Dan ini kaki lagi kumat lagi asam urat gue coy. Jadi kalau pas habis sholat itu kaki ya Allah ya Rob, itu ngebet banget, sakit banget. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Nggak perlu ditanya ada apa, tapi intinya harus ada yang diselesaikan. Pokoknya saya ngerti Mas T wis paham wis. Cuma berdoa saja, minta yang terbaik dari Allah karena semua sudah selesai ya. Semua pasukan sudah saya undurkan. Asik. Pasukan sudah dimundurin. Emang ada perang Mas Tulus? Enggak, bercanda doang. Allahu Akbar ya Karim. Ya namanya juga manusia ya. Terkadang banyak hal yang bisa kita pelajari dari manusia itu. Dan ya sekali lagi karena di sini Mas T sentralnya ya, tetap mau nggak mau Mas T yang harus jadi korban gitu loh. Mas T yang harus ekstra di sini gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada tanpa terkecuali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan. Yang sedang dalam susah rezeki, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Dan yang sedang dalam kondisi tidak bekerja semoga segera bekerja. Dan yang sudah bekerja semoga lekas. Semoga selalu dalam posisi yang baik dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya, amin ya Allah. Subhanallah, keringat gue. Aku kalau kurang tidur begini nih guys, bawahnya keringetan terus. Kayaknya habis syuting ini yang ada aku mampus gak buka warung. Karena kalau aku paksa, wah bahaya nih. Karena bahaya banget ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para subscriber. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah beberapa orang yang sudah mengirimkan donasi di rekening BRI. Sudah ada kalau nggak salah 300.000 atau berapa gitu. Terima kasih banyak untuk beberapa hamba Allah yang sudah mengirimkan rezekinya. Tidak bisa saya sebutkan ya, intinya hamba Allah semoga rezekinya ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih melimpah lagi. Dan pagi-pagi saya sudah dicaci maki oleh beberapa orang. Dia tidak berkomentar di YouTube, tapi termasuk si Nisma tadi lagunya sedih banget gitu ya. Jadi tadi pagi saya sudah menyeting dari kemarin malam kalau akan tayang perdana beberapa lagu requestan dari Mbak yang kemarin di Hong Kong yang sudah request ya. Jadi lagunya Mas T setting setiap jam 8 pagi dan tadi pagi tayang tuh lagunya yang judulnya apa namanya tuh Wong tua sing langkaning dunya apa ya? Aku sih nggak ngerti jujur. Lagu itu baru banget aku hafalin, langsung aku bawa gitu aja karena jadi kalau kurang bagus atau kurang pas ya mohon maaf, tapi nggak ada maksud buat nyinggung orang tadi. Jadi banyak yang DM Mas Tulus kenapa sih lagu kayak gitu? Kan jadi sedih aku ya karena lagunya itu menggambarkan kalau dia itu sudah tidak memiliki orang tua lagi dan dimana dia hidup sebatang kara gitu loh, udah nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, dan aku dicaci maki pagi-pagi sama ibu-ibu.
Ya wes lah ora apa bos. Yang penting requestnya sudah saya kasih. Besok masih ada satu lagu Tarling lagi di pagi hari ya. Pokoknya kalau ada video tayang jenengan mau nonton monggo. Tidak nonton juga jangan dipaksa ya. Cuma Mas Teh minta maaf aja karena sekarang mitrolnya masih aktif kan. Jadi nanti di sekitar sini ini akan banyak iklan berjejer sepanjang alaihim ya. Mas Teh minta maaf sebelumnya, minta supportnya saja untuk ya kalau memang keberatan dilewati juga nggak apa-apa. Tapi Mas Teh sudah minta maaf sebelumnya ya. Oke, sebelum kita ada apa tuh? Pembagian sembako kali ya. Makan sarden mulu gue bisulan. Oke, yang ada di Papua tanpa terkecuali di sana di Manokwari, Merauke, Timika, kemudian Jayapura ya. Ada di Merauke juga. Semoga sehat selalu buat Pak Sam bersama kru di sana. Buat yang punya AC mobil, semoga selalu diberikan keberkahan selalu ya Pak Sam. Rezeki melimpah, amin ya Allah. Ada sebuah insiden dan insya Allah setelah ini tidak akan terjadi insiden lagi. Makanya kita harus benar-benar belajar berhati-hati ya. Karena sebenarnya sebuah pisau itu ketika sudah diasah gunanya hanya bukan untuk memotong saja, tetapi kadang-kadang pisau yang tajam itu juga kita gunakan untuk menutupi sebuah lubang, sebuah celah ya. Kemudian yang ada di Sulawesi, di Makassar, kemudian Palu, Kendari, Polewali Mandar, Maros, Toraja, Manado, Ambon, tanpa terkecuali yang di Sulawesi semuanya. Beranjak untuk yang ada di Sumatera, untuk yang ada di di Kalimantan dulu deh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, untuk yang di Kaltara juga ada katanya. Balikpapan, Pasir, kemudian Bontang, Banjarmasin, terus Pontianak. Lalu untuk yang ada di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, kemudian ada dari Bangka Belitung, terus untuk yang di Lampung, semuanya tanpa terkecuali. Ya nanti kita sapa-sapa dari YouTube Studio ya. Lalu untuk yang ada di Pulau Jawa dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga untuk yang ada di Astagfirullahaladzim. Gue kalau lagi begini bawaannya pengen ngamuk aja, tau gak lo? Gue pengen lagi kepala gue lagi puyeng, ya Allah, mana arisan zong hari ini Tuhan. Udah gitu si Wardi, Kang talangin dulu ya Kang. Insya Allah gue menalanginnya bagaimana ini. Udah dikocok salah lagi, nomornya bukan nama gue yang keluar. Ya Allah, Pak saya bantuin ngocok apa Pak saya? Aduh, ada aja si Wardi ya. Oke, tadi mana sih? Udah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor. Terus untuk yang ada di Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang juga. Kemudian untuk yang ada di Bandung ya, terus untuk yang ada di Ciamis, Tasikmalaya, Garut, kemudian Majalaya, Cirebon, kemudian Cilacap, Tegal. Lalu untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, Sragen, Klaten, terus Wonogiri, Sukoharjo, Solo, kemudian Jogja, Malang, Jombang juga untuk yang ada di Sidoarjo, Tulungagung, kemudian ada dari Madiun, Blitar, Ngawi, terus dari mana tuh? Surabaya, kemudian juga untuk yang dari Banyuwangi. Malaysia apa kabar? Sehat selalu untuk yang di Malaysia. Kemudian untuk yang ada di Singapura, Bapak Muhammad Yahya sehat ya Pak, alhamdulillah. Kemudian di sini di Singapura lagi, di Brunei Darussalam buat Kak Jija bersama Abang. Mohon maaf kemarin di Tulus kegiatan sangat padat sekali ya, sampai maghrib sampai malam baru selesai, dan malam pun tak ada tidur ya. Mohon maaf untuk Abang dan Akak belum bisa angkat teleponnya. Lalu untuk yang ada di Taiwan Taipei, kemudian Hong Kong, untuk Jeddah Arab Saudi, dan juga untuk yang ada di Los Angeles, kemudian Jerman, ada Swiss, dan juga untuk yang ada di Sydney. Ada aja nih hari perasaan apa-apa bunyi. Gue heran dah bener-bener. Oh, yang dagang apa tuh namanya? Kembang tahu. Makanannya Pak Sam. Pokoknya semuanya ya, semuanya sudah subscribe Mas Teh, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, kemudahan selalu untuk kita semua. Berlanjut ke Oke, sebelum kita sapa, sebelum kita baca ke YouTube Studio, kita beralih dulu untuk ini ada sebuah kata-kata yang menarik. Sekali lagi saya ucapkan buat Mami Henry yang sabar, semoga lekas sembuh untuk cucunya, dan semoga lekas diangkat sakitnya, amin ya Allah. Sabar ya Mam. Lalu ini saya mau bacakan sesuatu kiriman dari Bapak Muhammad Yahya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh. Semoga kita semua dalam keadaan selamat sejahtera. Semoga hidup kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Insyaallah semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Dilanjutkan usia dalam ketaatan, diberi kesabaran, ketenangan, keikhlasan dan kesederhanaan dalam segala dugaan.
Diberikan kesehatan yang dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang halal lagi berkat, amin ya Allah. Diberikan ilmu yang dimanfaatkan, dimakbulkan segala dosa, dimudahkan segala urusan, diampunkan segala dosa, dan bagi kedua ibu bapak kita serta sekalian muslimin dan muslimat, dan dikaruniakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita dilindungi dari wabah COVID-19. Amin ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yahya, doanya di pagi hari, doanya luar biasa bagus ya Pak ya. Diaminkan saja, kita aminkan saja, karena Mas Teh juga sempat shock. Baru kemarin kita bahas pesan dari si Indra ya, si Indra sama si Cerondol yang mengatakan kalau maksudnya virus ini akan bla 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 gitu ya. Dan baru beberapa, haruskah aku marah? Haruskah aku mati karenamu? Dan aku baru baca berita tadi kalau nanti tanggal 14 Oktober Jakarta insya Allah akan melakukan PSBB yang justru lebih ketat daripada sebelumnya. Waduh. Begini saja kondisinya Mas Teh sudah semakin terkekang ya, apalagi dengan kondisi PSBB yang semakin diperketat lagi. Waduh, semakin jadi apa lagi Jakarta ini ya, karena ternyata betul sekali pesan yang disampaikan oleh si Cerondol dan juga si Indra kalau akan ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Tetapi sepertinya sudah mendekati puncak dan mudah-mudahan segera selesai lah ya. Ya Allah, kita berdoa bersama-sama teman-teman, semoga kita dihindarkan dari yang namanya virus-virus yang gak jelas itu, dan segera kita diberikan kemudahan, segera kita diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjangkit virus-virus yang berbahaya, dan kita dijauhkan dari virus-virus yang seperti itulah ya. Subhanallah, kemarin saya sempat yang harus dipercaya nggak sih sebenarnya omongan mereka ini, tapi ternyata ya sebelum dalam hitungan hari saja sudah ada buktinya gitu loh. Kadang-kadang ya gimana ya, info yang bermanfaat mungkin, tapi ya nggak terlalu kita pikirkan juga. Gue heran tuh anak siapa sih? Coba. Gue heran, tadi kagak ada suara apa-apaan, gue mau syuting berisik banget. Gue tetein lu, asik. Kita beranjak ke YouTube Studio dulu ya. Ada yang coba konfirmasi. Kalau gue jujur ya, gue gak gitu ya. Gue gak jahil jadi orang, aku tuh polos banget serta pemalu. Keren. Ya lu nya gak jahil Pak Sam, cuman yang lain-lain pada jahil gitu. Kok gak ada iklannya Dut, Nisma? Ada, mungkin lagi lewat kali iklannya gitu ya. Kemudian sekalian Mas Teh tawarin yang ada di aku, suruh ambil. Walah, nggak ada yang mau Mbak Ika kalau ngambil yang punya sampean, sumpah. Kurang positif soalnya untuk yang membuat jenengan seperti itu, kurang positif. Jadi buat apa jenengan diambil? Malah kalau diambil kemudian dibuang bagus, tapi kalau diambil terus dipakai sama dia ya malah bahaya nanti Mbak Ika. Kan Mas Teh sudah sering bilang itu kurang bagus, itu agak sedikit berbahaya ya. Jadi kalau dipungut kemudian diambil buat dia ya bahaya. Kecuali diambil kemudian dibuang ya. Sudah saya ambil saya buang aja, jenengan masih ikutin pikiran jenengan ya ada yang balik lagi akhirnya ya wes. Sekarang kan jenengan sedang minta tolong sama orang yang insya Allah bisa membantu, yang mudah-mudahan segera terselesaikan ya Mbak Ika ya. Kemudian Mas Teh bisa bantu ngilangin ketempelan gak ya? Ketempelan apa gimana? Maksudnya ketempelan pripun? Aku gak ngerti. Kalau membantu orang yang ada jinnya atau apa, terus biar jinnya berkurang gitu. Kalau saya tidak bisa ketemu secara jarak jauh, saya akan berikan panduan begini mungkin bisa. Kita ini yang tadi pagi WhatsApp ya, saya minta foto sama nama lengkapnya. Fotonya buat apa ya Mas? Ya, jadinya aku jadi takut. Mungkin jenengan takut kalau privasinya tersinggung atau privasinya gini gitu. Jadi Mas itu kadang-kadang kalau ada orang nanya gini, Mas rumah saya begini, paling mentok gini, Bu kirimin foto rumahnya sama namanya. Sudah gitu doang. Saya tidak akan saya manfaatin buat nipu atau tidak saya manfaatin buat nyakitin orang kok Mas. Jadi jangan merasa takut ya Mas Icuk Setiawan. Tadi kayaknya balasannya gitu sih. Buat apa ya Mas? Gitu ya. Kadang-kadang kita juga perlu tahu Mas, ada keterbatasan yang kita punya dan tidak bisa kita akses segampang yang orang pikir. Terus mentang-mentang, Mas aku ketempelan, aku tahu jenengan siapa dan di mana, terus jenengan ketempelan apa ya? Sorry, saya manusia biasa, ada batasannya ya. Kemudian ada Kang Jawar.
Diemlah, jangan berisik. Kalau kata Pak Mbak Asri, dasar orang usil. Biarin aja Mas Teh, biar mereka yang tanggung dewe konsekuensinya. Udah ditanggung konsekuensinya, tenang aja. Kemudian ini untuk Nekori Asaki Samurai. Saya sudah kirim alamat saya ya Bang ya, via email ya Bang ya. Semoga bermanfaat dan semoga tidak merepotkan. Kemudian Tulungagung hadir. Halo Tulungagung, Mbak Triani. Kemudian Roy Faka Oktavianto. Maafkan netizen plus 62 ya Mas T. Siap, nggak apa-apa. Kemudian Mas Suyanto Semarang hadir, siap nggih. Mbak Winda hadir. Fauzan Kaltara hadir. Halo Kalimantan Utara. Kemudian Mbak Lady Sweet untuk ngarasa delok, wis rasa didelok wis ra usah. Kemudian kata Mas Budi, aku nggak bisa lihat apa-apa Mas, apalagi Dewi Kunti. Oh gitu ya. Minum madu Mas T biar selalu fit. Iya, ini lagi perlu madu Mbak, tapi belum ada madu yang dikirim ke sini nih. Asik. Maaf, koreksi Mas T, Kediri itu dari Blitar. Kediri dan Blitar itu Jawa Timur. Oh nggih, sorry. Saya kan ya maklum, saya manusia biasa. Ngainun aja, terima kasih. Mas Fahmi juga terima kasih. Gue suka kalau Mas Bro kayak gini. Kenapa suka kalau gue kayak gini? Kemudian Ibnu Batuta. Kecewa apa Mas Teh? Wes mau aku males boco. Teh Yuliantin terima kasih. Wal Fajri Genre, salam kenal Bang dari Lewiliang Bogor Barat. Halo Lewiliang Bogor Barat, Wal Fajri Genre ya. Kemudian ini Mas Sunario yang corondol tentang corona nggak bisa dibuka Mas Teh. Bisa, mungkin sinyalnya ya, karena yang lain juga bisa, nggak ada bermasalah apa-apa. Yang penting tak like dhisik Mbak Emma Tungtung, terima kasih banyak. Wes pokoknya semuanya yang di YouTube Studio, yang sudah salam-salam, yang sudah Mas Teh sapa-sapa, semoga berkenan dan tidak keberatan dengan apa yang sudah Mas Teh sampaikan ya. Ada sebuah pertanyaan kecil yang memang agak sedikit menggelitik. Lagi-lagi aku tuh kalau mau jawab pertanyaan subscriber harus yang menggelitik, harus yang pas, harus yang enak. Kira-kira pertanyaannya apa? Jadi gini, saya lagi duduk semalam saya lagi, bukan subscriber yang nanya tapi teman saya sendiri gini. Habis selesai ngaji di rumah Olin, aku pulang terus kita nongkrong kan di rumah sampai jam 11:30, kurang lebih 11:30. Terus kita kan, kalau aku kan nggak suka lampu terang, jujur saya itu nggak suka terang sebenarnya. Saya lebih suka gelap. Nah pas lagi gelap-gelapnya itu saya lagi siul-siul sambil ya main HP sambil siul-siul. Lah kata dia gini, Tulus, jangan siul-siul, Pak Martin ntar ada demit. Hah? Jadi terus dia nanya ke aku. Nah, oh iya bener nih, sekalian gue nanya, kata dia. Bener gak sih kalau kita siul di tengah malam itu mengundang, siul kita di tengah malam itu mengundang jin atau mengundang kuntilanak? Apalagi saat kita bersiulnya di hutan, ya. Oke, kita bakal bahas itu. Kita bakal bahas sebuah mitos yang mungkin saja ini hanya hal kecil, tetapi bisa jadi info yang luar biasa buat kalian. Kalau oh ternyata begini. Jawaban Mas Teh sebenarnya tergantung. Sekali lagi, ya Allah berikan ketabahan hamba, ya Allah berikan hamba kesabaran, ya Allah. Mohon maaf teman-teman kalau hari ini mungkin vlognya agak sedikit berisik. Ada orang nangis, ada suara motor, ada suara pasti mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Jadi gini, sekali lagi mindsetnya orang Indonesia ini sudah sangat susah untuk dirubah ya. Negeri plus 62 ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan sesuatu yang mungkin saja hanya membuat yang tidak bisa jadi iya loh guys. Jadi ini yang perlu dijadikan telaah. Sebenarnya banyak mitos-mitos yang tidak seharusnya terjadi, banyak mitos-mitos yang seharusnya tidak tapi jadi iya di Indonesia ya khususnya. Karena kebanyakan dari kalian itu justru meyakini mitos itu, termasuk siul. Padahal secara logika, secara logik, siul yang digunakan oleh manusia itu sebenarnya ketika kita mengeluarkan siulan ataupun suara dari mulut kita, itu adalah ada beberapa sel-sel stres yang keluar dari mulut kita atau dari diri kita dengan kita bersiul. Dengan bersiul itu ada sesuatu yang terlepas, termasuk kepenatan sama tingkat kesetresan manusia. Jadi itu tuh sangat bermanfaat bersiul itu sebenarnya. Tetapi
Tetapi sekali lagi kita kembalikan, manusia ini, Indonesia ini adalah sarangnya tabu, sarangnya mitos, sarangnya dikit-dikit nggak boleh. Tetapi sekali lagi begini, memang ada beberapa jin yang suka ikutin burung bersiul. Ada beberapa jin yang suka sekali mengikuti ketika mereka mendengarkan burung bersiul. Jadi ada sebuah kasus yang kemarin baru saya tangani juga. Itu tuh bentuk makhluknya tuh serem banget, bentuk makhluknya jelek, tapi ternyata dia suka sama burung perkutut atau burung, pokoknya burung yang berkicaunya indah. Burung itu berkicaunya indah. Jadi dia ternyata suka dengan burung itu gitu. Jadi banyak hal yang kita sendiri tuh sebenarnya nggak pahami dalam hal ini. Tapi sekali lagi, kalau kata Mas T secara pribadi ini, secara logika ya, secara logika bersiul atau memanggil jin atau tidak itu sebenarnya mitos. Jawaban Mas T mitos karena tidak berpengaruh sama sekali. Akan tetapi ketika jenengan sudah mendengar gini, oh tengah malam misalnya jenengan lagi jalan di sebuah hutan atau lagi di gunung misalnya, terus lagi apa, terus jenengan sudah terlanjur berpikir nih dalam otak kepala kita nih, di kepala kita sudah berpikir, kalau bersiul itu tengah malam ngundang kuntilanak, kalau bersiul itu tengah malam bisa ngundang jin misalnya, kalau bersiul tuh di tengah malam kita begini-begini misalnya ya, ini misalnya saja. Karena sudah terlanjur masuk di mindset kita dan sudah terbaca oleh bangsa jin yang di sekitar kita, akhirnya ketika kita bersiul ada sesuatu yang sengaja mereka timbulkan. Entah itu ketakutan, entah itu mereka coba untuk mewujudkan diri, entah itu mereka coba meneror kita untuk membuat seakan-akan mitos yang tadinya sebenarnya hanya mitos tadi itu jadi benar akhirnya. Oh iya benar, berarti bersiul berarti bisa mengundang setan, mengundang jin. Nah, ini yang harus kita rubah teman-teman. Sekali lagi, Mas T selalu ingatkan, siapapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita jalani adalah di sini dan di sini adalah sumbernya. Di sini dan di sini sumbernya, dan ini yang harus kita jaga. Ini caranya, ini sumbernya, ini yang harus kita jaga. Ya, itu sebenarnya tips dari Mas T. Selalu Mas T bilang hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Tidak akan terjadi apa-apa ketika jenengan tidak meyakini itu. Sekarang kita ambil garis besar. Kami sebagai orang Jawa dilarang melakukan hajatan di bulan Suro. Misalnya ya, ini kita ambil garis besarnya saja. Bulan Suro kami dilarang hajatan, kita tidak boleh melakukan kegiatan keriaan lah istilahnya ya. Dengan alasan yang kita juga kami pun tidak tahu alasannya apa. Kita tidak mengerti alasannya apa. Hanya mengikuti orang tua-tua terlebih dahulu. Coba kita tengok. Di masa pandemi, di masa corona, terus kemudian di masa bulan Suro ini, di tempat-tempat lain masih banyak yang hajatan. Di Cirebon ada. Kemarin karena saya kenapa bisa tahu? Karena ada requestan saya nyanyi ke Cirebon sama ke Kuningan kemarin. Jadi saya tahu berarti masih ada orang hajatan, dan saya lihat acaranya berjalan dengan lancar saja, kok nggak ada masalah apa-apa. Intinya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi bukan berarti kita harus melawan mitos, bukan. Tetapi lain jenengan merasa menghargai mitos, menghargai orang tua dulu ya, di ini juga nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi ketika toh dijalankan pun ya nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa. Karena dalam Islam ya nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa ya toh. Jadi kan ya akhirnya sebenarnya ketika kita lawan pun ya tidak terjadi masalah apa-apa dan tidak terjadi apa-apa, dan ya baik-baik saja gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita rubah dari mindset kita, termasuk mempercayai mitos begini, mitos begini, mitos begitu. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, ada memang ada sebuah ilmu. Jujur saya pernah mendengar sebuah ilmu bersiul yang memang digunakan untuk memanggil burung ya. Memanggil burung, tetapi memanggil burung dan angin. Waktu itu saya pernah mendengar, itu cerita dari almarhum simbahku dulu. Jadi ada sebuah siulan yang bisa digunakan untuk memanggil burung dan angin. Akan tetapi ada amalan yang harus diamalkan. Jadi intinya siulan dari si orang ini harus ada isinya, harus ada khodamnya. Jadi ada yang membantu. Nah itu mungkin saja bisa terjadi, itu mungkin saja bisa memanggil sesuatu. Contohnya trompet kuda lumping, ya, trompet kuda lumping. Ketika sudah digunakan untuk sesuatu dan dikerjakan dengan sesuatu, kemudian diamalkan dengan sesuatu, diisi sesuatu, ya akhirnya akan menjadi sesuatu, gitu ya guys ya. Jadi mungkin kita akan berpikir berarti beberapa siulan ini begini-begini. Sebenarnya secara logika buat Mas Tulus siulan itu nggak masalah, hanya mitos saja. Dan
hanya mitos dan nggak penting buat saya gitu loh. Udah nggak peduli buat saya. Jenengan mau siul dimanggil setan, kalau saya sih nggak sangat sama sekali nggak percaya. Saya sama sekali nggak percaya dan eh saya nggak ada pikiran saya dengan bersiul kemudian datang jin atau apa. Saya nggak pernah soalnya manggil jin dengan bersiul karena ya saya biasa aja kalau pas saya lagi diam saya pengen biasa aja tanpa sebab apapun dan tanpa alasan apapun pengen siul aja gitu loh, buang stres, ngebuang kepenatan. Bukan berarti manggil jin, tapi memang kalau misalnya di hutan ya sorry begini sekali lagi kita kembalikan lagi kalau pemikiran kita sudah seperti itu kita akan dibawa. Tapi ada juga bangsa jin yang memang terkadang merasa terganggu dengan siulan itu. Akhirnya ada yang begini apalagi jin yang memang suka mendengarkan burung bersiul atau burung bernyanyi atau burung burung yang sedang berkicau. Ya, dia suka dengan burung berkicau, tapi ketika dia sudah mendengarkan si burung sedang berkicau, tiba-tiba kita bersiul di hutan, di sampingnya dia dan dia dengar, akhirnya dia merasa terganggu ya, akan ada sesuatu gitu loh. Jadi kalau buat saya pribadi, nggak masalah. Gomelin. Lagi ternyata bukan nangis guys, tapi mereka cuma teriak-teriakan gak jelas. Kesel banget gue. Ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahaladzim. Oke. Kita ambil garis besarnya saja. Ketika jenengan berada di salah satu tempat, di satu ruangan yang kira-kira tempat itu tuh misalnya gedung ataupun tempat angker, ya, tempat angker. Kenapa ketika diadakan misalnya pembuktian, kenapa ketika dia akan membuktikan bawa kamera, bawa segala macam, bawa ini, bawa itu, tapi kenapa ketika kita bersiul benar-benar muncul masetannya, benar-benar ada sesuatu yang dirasakan sama orang itu, kenapa prosesnya bisa seperti itu? Ya itu tadi. Karena ada sesuatu yang sudah tertanam di kepala kita, sudah tertanam di hati kita, kalau kita bersiul itu bakal ada jin yang nyamperin kita. Kalau kita bersiul tuh bakal bisa manggil kuntilanak, manggil pocong dan lain sebagainya. Akhirnya secara tidak langsung kita akan tertanam di pemikiran kita dan secara nggak langsung yang nggak ada tuh jadi ada karena sekali lagi jin ini mempengaruhi kita lewat pikiran dan juga hati dari sini dan juga ke sini. Jadi yang tadinya nggak terjadi apa-apa tuh bisa jadi ada apa-apa. Karena apa? Karena dari awal jenengan sudah berpikir kalau nanti akan ada begini-begini ketika kita bersiul. Loh, dari awal jenengan mau datang ke tempat itu kan gini, oh gue mau bikin video, gue mau bawa HP, gue mau bawa kamera, gue mau buktiin kalau bersiul itu beneran nggak sih bisa manggil setan misalnya. Atau garis besarnya kalau saya mau bawa boneka, saya bisa manggil jelangku nggak sih di gedung kosong itu. Sedangkan dari awal tujuan kita atau di pikiran kita, di mindset kita memang mau nyari itu. Ya toh? Dari awal tujuan kita sudah itu untuk membuktikan itu kan. Jadi akhirnya sudah terbawa ke pikiran, terbawa ke alam bawah sadar, ya yang nggak jadi ada. Ini yang harus kita coba sekali lagi rubah ya. Monggo kita menghargai mitos-mitos yang orang tua dulu kita pernah bikin, mitos dari orang tua dulu pernah kita ini maksudnya itu begini ya, kalau tengah malam ya gampang sih kita ambil garis besarnya. Wes sudah setengah malam kamu masih bersiul kan nanti gangguin orang tidur. Sebenarnya begitu. Sudah tengah malam kamu tepuk tangan, kamu dilarang tepuk tangan misalnya. Kamu kenapa? Kok aku dilarang tepuk tangan? Kalau Mbak kita jawabannya begini dong. Ntar kamu ada demit yang deketin kamu kalau kamu tepuk tangan. Ntar ada demit yang siul, kamu siul dan ada demit yang deketin kamu misalnya. Kalau orang dulu kan hanya menyimpelkan kata-kata saja. Padahal sebenarnya secara garis besarnya, secara moralnya kita mikir, oh iya kita tuh nggak boleh tepuk tangan tengah malam karena apa? Kan berisik, orang sudah tidur. Terus kita tengah malam jangan bersiul karena orang udah tidur, berisik didengerin orang gitu loh. Nah itu yang memang sebenarnya mindset yang harus kita rubah. Menghargai omongannya wong biyen misale, le kowe aja anurono kecuali nih, misalnya kamu jangan keluar malam, jangan keluar maghrib ya. Karena kalau itu sudah ada buktinya dan itu memang betul ketika maghrib itu banyak setan yang berkeliaran misalnya. Kecuali kalau cuman jangan bersiul toleh nanti kamu diikutin demit. Ben, kono bercanda kan. Biasanya tuh Mbak kita cuma bercanda doang. Sono.
siulo terus bentitone demit kowe. Padahal kan hanya menakut-nakuti saja. Secara logika, secara nyata tuh nggak terjadi apa-apa kok sebenarnya. Ya, nggak ada apa-apa. Kalau buat Mas Teh, bersiul itu mitos atau tidak ketika bisa memanggil makhluk halus? Kalau kata Mas Teh, sangat-sangat mitos dan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap apa yang ada di sekitar kita, karena Mas Teh nggak pernah ngalamin itu, ya. Mas Teh nggak pernah ngalamin, kecuali kita memiliki sesuatu, kamu tuh mempunyai kemampuan sesuatu, ya. Misalnya kamu tuh seorang indigo, six sense dan lain sebagainya, tetapi dalam hati kamu sudah meniatkan, saya memanggil dia dengan sebutan, dengan cara bersiul, ya. Karena sebelumnya sudah kamu niatkan. Kalau sudah kamu niatkan, ya berarti bisa jadi ketika siulanmu terlempar tadi, siulanmu tadi terdengar, sudah otomatis ada sebuah getaran yang kamu lemparkan dan ditangkap sama si jin yang mau kamu panggil itu tadi. Karena ada beberapa orang yang katanya bisa memanggil setan, bisa memanggil jin dengan siulan. Ada juga misalnya contohnya hewan yang bisa kita panggil dengan bersiul juga kan ada, ya. Jadi saya rasa suara ini kan ada frekuensi, ya. Suara ini ada tekanannya, jadi mungkin mereka melihatnya dari situ. Ada sebuah tekanan di mana kita saling, oh iya, akhirnya bentur jadi satu, bisa terpanggil. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu, ya. Nggak semua. Terus nanti bukan berarti aku siul-siul berarti ada jin, ada setan yang gini, kan nggak berarti juga. Jadi kita harus paham betul, kita harus mencoba sekali lagi. Boleh kita menghargai keputusan orang tua kita dulu, tapi jangan terlalu dipatokkan. Kemudian jangan terlalu ditekankan kalau itu tuh benar, kalau itu tuh sudah pasti, kalau itu udah begini, jangan. Jadi dibuat santai, dibuat simpel, dan kita jangan terlalu terpaku dalam hal ini, dalam hal itu, terus kita jadi begini, jadi begitu, jangan. Jadi bersiul itu memang ada bersiul yang memang bisa digunakan sebagai media pemanggil, tetapi pada dasarnya sebenarnya bersiul itu tidak memanggil apapun, ya. Kecuali jenengan sudah punya pikiran yang enggak, wes itu bisa jadi terjadi. Jenengan punya pikiran yang enggak, jenengan penakut, jenengan itu penakut. Intinya orangnya penakut aja. Penakut terus dengar mitos, jenengan pikirin. Tadinya nggak ada apa-apa, bisa jadi ada apa-apa. Kurang lebih begitu ya tentang bersiul, semoga mengerti dan juga memahami. Dan sekali lagi Mas Teh ingatkan, insya Allah di akhir bulan ini kita bakal mengadakan yang namanya bagi-bagi nasi box, ya. Kita akan adakan insya Allah di akhir bulan ini. Jadi teman-teman yang ingin ikut berdonasi, sekali lagi link ataupun nomor rekeningnya Mas Teh taruh di deskripsi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti banyak yang ingin bergabung, banyak yang mau ikut berdonasi, sehingga kita bisa menjalankan niat baik kita untuk berbagi nasi box untuk warga sekitar, ataupun nanti seperti biasa untuk abang-abang Gojek yang ada di jalan atau yang di mana-mana. Begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Untuk yang sudah support nasi, terima kasih banyak. Insya Allah Mas Teh hari ini harus tidur, Mas Teh harus istirahat dulu kayaknya. Lagi kurang bagus kondisi badannya dan memang harus istirahat. Takutnya nanti drop lagi karena kemarin sudah betul badannya, dan mudah-mudahan setelah ini ya semakin membaik, baik dan terus jadi baik, ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah support, sudah like, sudah komen. Untuk yang mau kenal Mas Teh boleh DM di Instagram, ataupun punya kritik dan saran pertanyaan boleh diklik di kolom komentar, ya. Ataupun untuk yang belum subscribe, yang baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan juga di share, di like. Kalau memang perlu ada sesuatu yang penting ingin ditanyakan, bisa DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2. Mau request lagu boleh, mau punya pertanyaan sesuatu boleh, mau curhat boleh, silakan saja DM di Instagram di bigtulus_bp2. Linknya ada di deskripsi, ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak. Mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Aduh ngantuk. Dadah.